Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum min ibadihil muttaqin wa addabana bil Qur'anil karim wa haddaba akhlaqana bi sunnati sahibil khuluqil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Lantunan gema takbir telah berkumandang seantero dunia sejak dari tadi malam sampai detik ini. Kumandang takbir dilantunkan oleh orang-orang yang soleh dengan penuh kegembiraan. Orang tua, anak-anak, baik yang sehat maupun yang sakit, semua melantunkan gema takbir, tahmid dan tahlil sebagaimana yang dianjurkan Rasulullah. Zayyinu a'yadakum bit takbir wat tahmid wat tahlil. Hiasilah hari rayamu dengan gema takbir, tahmid dan tahlil. Takbir yang kita kumandangkan dengan perasaan gembira. Kenapa kita gembira? Karena kita telah melewati masa-masa sulit, berlapar-lapar dalam bulan Ramadan, sambil mengantuk mata kita menghatamkan Al-Quran, sholat malam, semua itu kita lalui dengan kesabaran dan ketawakalan kepada Allah. Hari ini adalah hari kegembiraan kita yang telah melewati berbagai cobaan dan rintangan selama 1 bulan. Kemudian ada orang yang bertakbir sambil berlinang air mata. Kenapa mereka
berlinang air mata karena berpisah dengan Ramadan, yang mana Ramadan itu tidak ada jaminan bahwa kita akan kembali bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Ramadan bisa saja kembali, tapi belum tentu kita masih ada di dunia ini. Mungkin barangkali ini adalah Ramadan terakhir buat kita. Maka itu orang-orang tua kita sambil berlinang air mata melantunkan gemat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, hari ini adalah hari bahagia bagi kita semua, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, lis-shaimi farhatani, bagi orang yang puasa itu ada dua kegembiraan dan kebahagiaannya. Yang pertama, indal iftar, ketika dia berbuka puasa. Hari ini hari pertama bagi kita yang halal makan siang. Hari berbuka bagi kita adalah merupakan hari yang gembira bagi kita. Kemudian gembira yang kedua adalah indal liqa'i rabbih, ketika nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah di hari yang gembira ini kita merayakan dengan penuh hikmah, dengan tetap menjaga nilai-nilai yang sudah ditanamkan kita selama momentum Ramadan. Saudara kaum muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, ketika pagi kita berangkat dari rumah, kita disunnahkan untuk mandi hari raya Idul Fitri. Kita disunnahkan berbuka lebih dahulu atau sarapan pagi. Setelah itu kita memakai baju yang baik, kemudian pakai wewangian. Ini semua sunnah. Kemudian kita berangkat menuju masjid, disunnahkan dengan jalan yang berbeda antara pergi dan pulang. Apa hikmahnya buat kita? Hikmahnya agar kita lebih banyak menyapa saudara-saudara kita, lebih banyak mengucapkan doa taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Itulah hikmah kenapa kita pergi dan pulang dari masjid tempat kita sholat id dengan jalan yang berbeda. Itu jugalah yang dilakukan oleh Rasulullah ketika mereka, para sahabat Rasulullah, ketika melaksanakan sholat Idul Fitri. Pada satu pagi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau berangkat ke masjid melaksanakan sholat Idul Fitri, Rasulullah di jalan melihat ada sekelompok anak kecil yang bermain dengan riang gembira, dengan baju yang indah. Nampak dari wajah mereka dengan senyumnya, dengan penuh riang gembira. Itulah dunia anak-anak. Tapi Rasulullah melihat di pojokan ada seorang anak kecil yang menyendiri seorang diri, matanya berkaca-kaca, kelihatannya dia dalam keadaan bersedih. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghampiri anak kecil itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Duhai anak, kenapa tidak ikut bermain gembira dengan teman-teman sebayamu yang lain? Kenapa engkau bersedih? Kenapa engkau menangis?" Maka dengan polosnya
Anak itu menjawab, "Wahai paman, ayahku sudah meninggal di medan perang ketika bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ibuku sudah menikah kembali. Sementara aku tinggal seorang diri. Tidak ada yang aku miliki." Dengan berbaju lusuh, anak itu menangis. Teringat dengan ayahnya. Ayahnya yang selalu bersamanya ketika berhari raya. Pada tahun itu ayahnya sudah meninggal. Dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat tersentuh mendengar cerita dari anak kecil itu. Dia tidak tahu kalau orang di hadapannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah berkata sambil memegang jari jemari anak tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Duhai nak, maukah engkau aku sebagai ayahmu, kemudian Aisyah sebagai ibumu, dan Ali sebagai pamanmu, Hasan Husin sebagai saudaramu?" Tentu anak yang polos itu menjawab, "Mau ya Rasulullah." Lalu Rasulullah membawa anak ini pulang ke rumah, dimandikan oleh Rasulullah, dipakaikan baju, dikasih minyak wangi, kemudian diberi makan sepuasnya. Kemudian dia keluar kembali dari rumah Rasulullah dan kembali bermain dengan teman-temannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Saudara kaum muslimin, dari kisah ini mengingatkan kepada kita, ini suatu pelajaran bagi kita, betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin besar dunia, dia selalu ingat kepada bawahannya, kepada rakyatnya, terutama kepada anak-anak yatim. Rasulullah ingat betul. Maka itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan. Ini berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahwa kita harus memperhatikan anak yatim dan orang-orang miskin. Sebagaimana Allah telah katakan dalam Al-Quran bahwa alladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang tidak mampu melaksanakan ibadah puasa, maka dia harus membayar fidyah, memberi makan kepada orang miskin. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah, tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin, di mana zakat fitrah yang kita keluarkan di akhir Ramadan berfungsi untuk mensucikan puasa kita dari daki-daki puasa dan mensucikan kita dari puasa-puasa yang tidak baik, dan juga berfungsi memberikan makan kepada fakir miskin. Lagi-lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan agar kita memperhatikan anak yatim, memperhatikan para du'afa, orang-orang miskin. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Saudara kaum muslimin, hari ini adalah merupakan hari bahagia bagi kita. Oleh karena itu, ini juga sebagai momen bagi kita,
sebagai momen bagi kita untuk mengingatkan kita, saatnya bagi kita yang tepat untuk melakukan 3 hal. Pertama adalah introspeksi dan evaluasi dari ibadah puasa kita. Apakah ibadah puasa kita diterima oleh Allah? Atau jangan-jangan kita hanya mendapat lapar dan dahaga? Apakah kita layak ikut merayakan hari raya Idul Fitri ini? Oleh karena itu, ulama besar yang bernama Ibnu Rajab telah mengatakan, al-mu'awadatus siyam ba'da siyami Ramadan alamatun ala qabulil siyam. Kata Ibnu Rajab, orang yang membiasakan puasa setelah puasa Ramadan itu adalah merupakan tanda puasanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apakah kita berhak merayakan hari raya Idul Fitri? Rasulullah mengingatkan kita, man shamahu wa qamahu wahtisaban kharaja min dzunubika yaumi waladathu ummuhu. Barang siapa yang bersungguh-sungguh berpuasa, yang bersungguh-sungguh melaksanakan sholat tarawih, maka setelah keluar dari Ramadan, kharaja min dunubihi, keadaan mereka keluarlah dosa-dosanya, dan mereka keadaannya waktu itu kayaumi waladathu ummuhu, bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Masya Allah, bayi yang baru dilahirkan, kata Rasulullah, ma min mauludin illa yuladun ala fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi. Bayi yang lahir ke dunia adalah suci. Artinya bahwa orang yang menjalankan ibadah puasa, menjalankan sholat tarawih, yang khatam Quran, yang bersedekah dalam momentum Ramadan, adalah orang yang sudah kembali kepada fitrah. Cuman pertanyaan kepada kita, apakah ibadah kita sudah kembali kepada fitrah? Tergantung kepada kualitas amal ibadah kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, ada orang tua kita, kakek nenek kita, yang tiap malam mereka bersujud kepada Allah sambil berlinang air mata, minta kepada Allah agar mereka hadir pada hari ini. Tapi karena badan yang lemah, yang sakit, mereka tidak bisa hadir hari ini berhari raya. Tentu mereka lebih berhak dari kita untuk merayakan hari kemenangan ini. Tetapi Allah Maha Kasih dan sayang kepada kita. Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bertobat kepada Allah. Yang kemarin Ramadan tidak pernah hadir, Allah terima pada hari ini hadir dengan berpakaian yang mewah. Tentunya kita yang banyak berlumur dosa ini tentu merasa malu kepada mereka orang-orang yang soleh, yang mereka tiap malam hadir. Malu kepada Allah. Tapi Allah Maha Kasih dan Maha Penyayang. Saudara, kehadiran kita di sini boleh jadi adalah berkat doa ayah ibunda kita yang siang malam berdoa, ya Allah beri kesehatan kepada Ananda sehingga bisa berhari raya. Berkat doa ayah ibu kita. Boleh jadi kita jadi orang yang mampu, jadi orang yang berpangkat jabatan, mungkin berkah daripada doa orang-orang miskin yang kita beri sedekah dengan uang recehan kita. Oleh karena itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Lalu momentum yang kedua
saat yang tepat bagi kita mulai start mengaplikasikan, mengamalkan semua amalan-amalan Ramadan pada 11 bulan ke depan. Kemudian yang ketiga, ini adalah saat yang tepat, momentum yang tepat bagi kita untuk kembali merajut mungkin barangkali selama ini hubungan yang tidak harmonis. Inilah saatnya bagi kita untuk bersilaturahim, bermaaf-maafan di hari Lebaran. Karena ini adalah hari bahagia, di saat hati orang sedang senang. Maka ketika itu orang dengan ikhlas hati membuka dadanya untuk meminta dan memberi maaf. Mungkin barangkali ketika kemarin pada saat pemilihan presiden 2024, kita terpecah belah, terkotak-kotak karena beda pilihan. Maka inilah saatnya, inilah momentumnya bagi kita untuk kembali merekatkan sesuatu perpecahan itu, kembali bersilaturahim. Saudara kaum muslimin, dan bagi saudara-saudara yang tidak mau memaafkan saudaranya, la yadkhulunal jannah, tidak akan masuk surga. Dan itu pertanda buruknya amal ibadah Ramadan kemarin. Boleh jadi itu pertanda amal Ramadannya tidak diterima oleh Allah. Maka oleh karena itu sebagai umat Islam, apa kata Rasulullah? Salasun man kunna fihi hasabahullahu hisaban yasira. Ada 3 macam kelompok manusia yang Allah mudahkan dia masuk surga. Pertama, tu'ti man haramak, dia memberi kepada orang yang tidak suka memberi. Kalau bersedekah kepada orang yang rajin sedekah itu wajar. Tapi kalau memberi sedekah kepada orang yang pelit bin lokek, itu amalan yang luar biasa. Dan itulah yang diajarkan, yang ditempa kita dalam momentum Ramadan. Yang kedua kata Rasulullah, watasilu man qata'ak, bersilaturahim kepada orang yang telah memutuskan silaturahim dengan kita. Ini amalan yang luar biasa. Orang menghina kita, mencaci maki kita, tapi kita tetap bersilaturahim kepadanya. Dan yang ketiga, perilaku yang baik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ta'fu amman zalamak, memberi maaf kepada orang yang telah menyakiti kita. Ini amalan yang luar biasa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya ini jugalah perilaku daripada target ibadah puasa kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Saudaraku kaum muslimin, di akhir khutbah ini kami berpesan kepada kita semua, setelah pulang ini, datanglah kepada ibunda kita, ayahanda kita, bersimpuhlah di hadapannya, minta maaflah atas kesalahan-kesalahan kita selama ini, yang setiap kali kita melukai hatinya, tapi dia selalu memaafkan kita. Orang tua kita, jikalau orang tua kita sudah tiada, datanglah ke kuburannya, menghadaplah ke pusaranya, katakan kepadanya, ayah, masih terkenang dalam hati kami bagaimana ketika kami berhari raya bersama ayahanda, ibunda. Ketika itu kami masih anak-anak, dimandikannya, dipakaikannya baju baru, dibedaknya, diciumnya kita, dibawanya kita sholat berjamaah. Sungguh kebahagiaan yang tiada tara. Namun sekarang berhari raya, tangan yang dulu dapat kami pegang dan kami jabat, kini sudah tidak lagi dapat kami pegang. Suara yang dapat kami dengar dulunya sebagai nasihat, kini sudah tidak dapat lagi kami dengar. Ayah, hanya doa yang dapat kami berikan kepadamu. Semoga engkau tenang di alam sana. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Marilah kita rayakan hari kemenangan ini. Tetap kita jaga semua nilai-nilai ibadah puasa kita.
Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin.